Shalom, selamat menjalani setiap kehidupan kita, mengawali segala aktivitas, pekerjaan. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki bulan Mei. Inilah firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Demikianlah dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan yang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk mendoakan orang lain. Karena hidup kita tidaklah tinggal sendiri dan untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan menciptakan kita supaya kita juga berguna, supaya kita juga memiliki pengaruh di tengah-tengah lingkungan kita. Karenanya kehidupan kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga perlu memikirkan bagaimana kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bayangkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita hidup dengan gaya hidup kita sendiri, Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita. Ternyata di tengah-tengah lingkungan kita, hanya kitalah yang paling kaya, hanya kitalah yang memiliki harta, dan hanya kitalah yang memiliki rumah yang begitu berbeda dengan yang lain. Maka itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Semua merasa cemburu dengan kita, semua memperhatikan hidup kita, dan bahkan kita sendiri pun tidak akan tenang dengan kehidupan kita yang seperti itu. Karena apa? Karena semua mata tertuju kepada kita dan mau melakukan hal yang di luar dugaan kita. Maka jangan salahkan ketika semua orang akhirnya berniat jahat dan berpikiran jahat dalam kehidupan kita. Karena hidup kita hanya mementingkan diri kita sendiri dan tidak pernah melihat orang-orang di sekitar kita. Maka hari ini firman Tuhan mau menyapa kita supaya hidup kita bukanlah hidup untuk diri sendiri atau untuk kepentingan kita sendiri, tetapi bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kehidupan yang menghendaki supaya setiap orang atau semua orang itu diselamatkan. Maka keselamatan itu jangan kita pikirkan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi keselamatan itu juga perlu bagi orang yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita sama-sama diselamatkan, maka kita akan hidup dalam rukun dan damai. Dan tidak akan ada orang yang saling cemburu, saling iri, saling dengki, bahkan ada orang yang saling menyakiti, bahkan berniat jahat kepada kita. Karena kita memang harus menjadi orang-orang percaya yang siap untuk mendoakan orang lain, yang siap untuk memberikan perhatian kepada orang lain. Karena hidup kita bukanlah hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk orang banyak. Dan hingga ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka orang-orang akan melihat kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan, maka kita juga harus mewartakan tentang keselamatan itu. Karena kita menginginkan semua isi dunia ini merasakan sukacita karena Allah telah memberikan sukacita itu. Maka ketika kita hidup di dalam keselamatan, ketika kita hidup dalam saling mencintai, mengasihi, dan memperhatikan, maka disitulah setiap orang akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Pengetahuan akan kebenaran inilah yang mau diwujudkan dalam cinta kasih, dalam kebersamaan, dalam keberagaman, dalam ketidaksamaan itu. Karena perbedaan itu adalah milik Allah, maka kita membutuhkan Allah yang dapat memberikan kepada kita rasa yang sama, yaitu saling membantu, saling menopang, saling mendoakan. Karena hidup kita adalah anugerah kasih setia yang daripada Tuhan. Karenanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Jangan pernah senang kalau kita membenci orang lain. Atau jangan pernah kita membalaskan rasa benci yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Tetapi tebarkanlah sukacita, doakanlah agar setiap orang mendapatkan keselamatan dan setiap orang juga mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, yaitu kebenaran yang daripada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami, yang melayakkan kami agar kami menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah anak-anak kami, dan berkatilah orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga kami dapat menjalankan apa yang Engkau kehendaki, yaitu kedamaian, sukacita, dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mewujudkan sukacita dan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau izinkan berbeda-beda. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setiamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Si pa, alo, a saber.